Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu, sahabat-sahabat syiar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali dalam kajian silsilah berseri fikih muamalah ya. Alhamdulillah kita masih membahas bab tentang jual beli dan terakhir kita membahas bab tentang jual beli yang terlarang, jenis-jenis jual beli yang terlarang. Di mana ada beberapa jenis jual beli yang terlarang. Yang pertama, jual beli itu terlarang apabila zatnya itu tidak dihalalkan atau zatnya haram. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Contohnya jual beli anjing, jual beli babi, jual beli berhala dan lain sebagainya. Perkara-perkara yang zatnya haram maka tidak boleh kita jual belikan ya. Yang kedua adalah zatnya halal ya, akan tetapi akibatnya bisa menjatuhkan ke dalam perkara yang haram. Nah, untuk yang kedua ini sekali lagi zatnya halal, tapi akibatnya bisa mengakibatkan kepada perkara yang haram. Ini contohnya adalah jual beli senjata dalam masa fitnah. Jual beli senjata dalam masa fitnah. Ya. Bahwasanya asal mulanya membeli senjata atau menjual senjata, menjual pedang misal, menjual celurit tidak apa-apa. Akan tetapi apabila kita menjual kepada orang yang berselisih, orang yang sedang bersengketa, orang yang sedang dalam keadaan fitnah, maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akan menjerumuskan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong-menolonglah dalam rangka kebaikan dan ketakwaan dan jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, jadi ketika kita memiliki atau ada di hadapan kita orang yang bersengketa, maka tidak boleh kita menjual senjata kepada orang yang dalam keadaan fitnah begitu ya. Contoh lagi misalnya yang tidak dibolehkan adalah menjual anggur. Menjual anggur kepada orang yang akan membuatnya sebagai khamar, minuman keras. Jadi menjual anggur asalnya halal, boleh. Akan tetapi jikalau kita menjualnya kepada orang yang benar-benar akan menjadikan anggur itu minuman keras, ya, khamar, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi asalnya halal, jadi haram atau tidak boleh. Kenapa? Karena akibatnya menjerumuskan kepada perkara yang haram. Ya, ini tidak bolehkan. Dalam kaidah, ya, dalam kaidah usul dijelaskan ini yang dinamakan dengan sadduz dzari'ah. Sadduz dzari'ah ya, itu menghalangi perkara ya, wasilah yang akan menjerumuskan kepada perkara sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang lainnya faqisu, maka kiaskanlah kepada perkara-perkara yang lainnya. Ya, misalnya contoh menjual motor ya, menjual motor tapi untuk dipakai untuk merampok. Jelas itu dia akan merampok begitu misalnya begitu ya. Maka ini tidak dibolehkan. Perkara yang menjerumuskan kepada perkara haram, sesuatu yang menjerumuskan kepada perkara haram maka diharamkan, tidak diperbolehkan. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga ya, bahwasanya menjual yang seharusnya cuma-cuma. Ini kepentingan umum. Contohnya adalah menjual air. Menjual air. Maksudnya menjual air, misalnya kita ada rumah kita di depan sungai. Rumah kita di depan sungai. Nah, orang lain yang akan mengambil air di sungai tersebut tidak boleh. Harus membeli dari kita. Maka ini tidak boleh, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena air adalah kepentingan umum. Air kepentingan umum. Kecuali kalau air tersebut ya kita ambil terlebih dahulu. Kita kelola terlebih dahulu. Kita jadikan kita proses terlebih dahulu
sehingga kita memerlukan tenaga, memerlukan waktu, memerlukan alat ya dan lain sebagainya untuk mengelola air itu menjadi air yang bersih, kemudian kita jual, maka itu tidak apa-apa. Ya, itu tidak apa-apa. Contoh lagi, misalnya menjual udara, tidak boleh menjual udara, menjual oksigen ya, karena ini adalah kepentingan umum. Misalnya kita ada di kampung ya, misalnya di satu kampung atau di satu rumah, satu halaman, maka ketika ada orang lain datang ke halaman kita, kemudian kita tuntut untuk membayar. Kenapa? Karena mereka ada di wilayah kita, kemudian mereka menghirup udara yang ada di tempat kita. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah tempat umum. Maka tidak diperbolehkan. Kecuali, nah sekali lagi, kalau udara itu kita kelola, misalnya kita masukkan ke dalam sebuah alat, buah tabung. Kemudian itu kita gunakan untuk orang yang sedang membutuhkan oksigen, maka ini diperbolehkan ya. Jadi akhafillah yang semoga Allah muliakan, kata Nabi SAW bahwasanya kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya kata beliau, nah Rasulullah SAW an bai fadlil ma. Nabi SAW melarang menjual kelebihan air. Ya, maksudnya adalah tadi air-air yang umum, air-air yang dipakai untuk umum, kemudian kita jual secara tidak diproses terlebih dahulu. Ya, begitupun yang lainnya. Jadi intinya kepentingan umum ya, ini tidak boleh kita perjualbelikan kecuali kalau sudah diproses dan ada usaha ikhtiar, kemudian memerlukan alat dari kita untuk Untuk mengelolanya ya. Demikian ya khafillah yang semoga Allah muliakan ya. Rincian yang kedua adalah jual beli terlarang adalah bahwasanya menjual sesuatu yang untuk kepentingan umum itu dilarang oleh agama ya. Wallahu a'lam ya. Demikian ya khafillah wan akhwat sahabat syiar yang semoga Allah muliakan, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya masih dalam bab jual beli yang terlarang. Wallahu a'lam ya, yang benar dari Allah, salah dari saya dan dari syaitan semoga Allah ampuni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.